Alangkah bahagianya kita bisa langsung bertatap muka dengan para pemirsa semuanya, saling asuh gitu ya. Nah, untuk berangkat menjadi jati diri itu pada dasarnya kita menyadari akan diri kita. Dalam beberapa masa perjalanan kita tentu akan mengalami satu geseran-geseran atau suatu konflik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita tidak berhasil? Mengapa kita tidak selalu tenang atau selalu mengalami satu kehidupan yang tidak sesuai dengan Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya bersyukur mendapatkan banyak pencerahan dari Ki Narto. Beliau sudah lama tidak kita liput. Beliau tinggalnya di apa Ki? Coba Ki disampaikan ke teman-teman Ki biar nggak pada nyasar kalau ke sini Ki. Ini nama dusunnya dulu Kapulungan menjadi Dusun Papungan, Jalan Madura, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Monggo katuran pinara, pilih banyak dari para pemirsa bertanya-tanya, kadang-kadang harus sibuknya dari ngaji rosol katanya juga, waduh karena terlalu sibuk kadang-kadang harus bertemu langsung gitu. Kami persilakan untuk sowan ya. Oke, terima kasih dari Lumajang sudah hadir. Kali ini kita akan sedikit live sama Ki Narto berbicara tentang sesuatu yang sangat urgent dalam laku spiritual. Itu adalah kita berusaha untuk menemukan jati diri. Nah, dari Lamongan juga hadir, terima kasih. Kita akan tanya kepada Ki Narto bagaimana sih langkahnya yang real, konkret, mudah dipahami agar kita bisa menemukan jati diri. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti tentang cupu manik astogino. Mohon dipun wedar sama Ki Narto, dan nanti teman-teman mungkin juga bisa bertanya 2-3 pertanyaan. Karena kita nanti akan lanjut ke Madiun, tadi malam di Kediri, muter. Monggo Ki Narto. Para pemirsa yang budiman, alangkah bahagianya kita bisa langsung bertatap muka dengan para pemirsa semuanya, saling asuh gitu ya. Nah, untuk berangkat menjadi jati diri itu pada dasarnya kita menyadari akan diri kita. Dalam beberapa masa perjalanan kita tentu akan mengalami satu geseran-geseran atau suatu konflik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita tidak berhasil? Mengapa kita tidak selalu tenang atau selalu mengalami satu kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan? Itu pertanda bahwa kita harus kembali menarik diri dari suasana yang terbangun oleh kondisi situasi yang di luar kesadaran kita. Kadang kala kita ikut grubyuk menanggapi keadaan ini, sehingga alangkah baiknya dalam posisi yang sekarang ini kita kembali untuk mencari jati diri, memberikan sifat kesadaran yang hakiki bahwa sebenarnya kita telah terlahirkan menjadi manusia yang terpilih di masa seperti ini, diminta untuk lebih mengenal, lebih mengerti kelebihan dan kekurangan kita, lebih mengerti tentang asal muasal kita, lebih mengerti tentang ibu kita, lebih mengerti tentang suasana yang ada di masyarakat kita. Tentu dengan ini kita akan sering banyak bicara dengan hati nurani. Lah kita pilih tempat-tempat yang ada, yang kadangkala kita datang ke tempat itu kita merasa sejuk, damai, tentram. Itu adalah bukti nyata bahwa tempat itu memberikan kedamaian.
Walaupun sebenarnya kedamaian tidak perlu dicari tapi diciptakan. Namun dalam sebuah mencari kedamaian itu, alam sangat membantu kita untuk mengerti, menyadari bahwa di tempat-tempat yang terpilih itulah kita bisa mengambil atau menerima, bahasanya adalah sifat deling, sifat sadar, sifat eling, bahwa kita itu bisa menenangkan diri untuk melangkah sesuai dengan harapan. Yang harapannya tentu tadi sehat jasmani, sehat sukmawi, dan sehat ekonomi. Iya. Takarannya di sini. Jadi kita harus betul-betul meluangkan waktu. Jangan dari kehidupan yang 24 jam itu hanya untuk kepentingan dunia. Tapi sisihkan waktu kita sedikit di sore, di siang hari, di pagi hari, dan di malam hari. Saya pikir dengan kekuatan jiwa yang bijaksana itu tidak ini, kita akan mendapatkan pencerahan yang tidak jauh tadi sudah dipaparkan dalam kehidupan realita zaman ini. Kita harus sadar bahwa kita itu memiliki kelebihan yang sudah dibawa dari kelahiran. Nah, di situ yang kadang-kala kita itu menyepelekan. Makanya ada bakat, minat, dan kesempatan. Gali bakat kita. Kadang-kadang kita perlu sekali merenung kembali ke masa-masa pada saat kita masih muda. Di sana kita mempunyai bakat. Bakat itu tidak hanya olahraga, tapi bakat mengolah batin, mengolah kejiwaan, bakat membuat hasil karya, bakat memberikan satu pitutur. Mari kita gali terus. Saya yakin bakat yang ada dari semenjak kita dilahirkan itu akan menjadi dasar utama kesadaran pribadi untuk sadar kita berangkat dari mana, diciptakan untuk siapa, bagaimana, dan harus berbuat apa. Ini yang kita sadari, bahwa marilah kita juga mengurangi makan. Kurangilah makan yang sifatnya membawa nafsu, ya kurangi makan-makan yang bernyawa. Sering banyak makan-makan yang sayur-sayur bening, sayur kunci. Kalau memang perokok, tariklah, nyalakan api suci sebelum merokok. Tariklah dengan menghembuskan rasa kasih. Disitulah sebenarnya kita telah mengerti yang namanya tegesan. Tegesan itu rokok yang pendek. Setelah kita hisap dari nafas, kita heningkan, kita keluarkan dengan kasih. Saya yakin dan saya percaya bahwa Anda akan menemukan ketenangan. Begitu ya. Oh, asik ini. Rokok pun bisa menjadi media untuk belajar mengasah batin. Kinarto terkait dengan Cukumane Astagina, monggo dipun ngedarke. J. Mengapa istilah Cukumane Astagina? Artinya cupu itu ada, mane itu adalah daya hidup yang hakiki. Cukumane hasto itu adalah guna itu untuk membabar ilmu kepemimpinan. Digambarkan dalam Cukumane Astagina itu ada air suci, namanya Tirta Mentana, di mana kehidupan air suci itulah yang harus kita cari. Nanti dibabar di YouTube sudah banyak, atau di Google, intinya apa secara tutur tilurannya berbagai macam itu ada. Tapi saya ingin menyampaikan saripati bahwa air suci yang dari bumi digambarkan dengan Cukumane. Ini daya kekuatan hidup, bahwa kita bicara Tuhan itu bicara Tuhan. Karena Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha adil itu gumelar di alam semesta ini, sehingga digambarkan dengan tirta, dengan air suci. Nah, dari daya air suci itu keluarlah ilmu yang digambarkan oleh Resi Durna. Karena yang punya Cukumane Astagina itu Resi Durna. Dia seorang maha guru dari putra-putra Pandawa dan putra-putra Kurawa.
Di situ ia sebenarnya hanya untuk mencari tuk eroso. Karena gumelarnya hidup itu hanya menimbang, merasakan, menyadari rasa karso cipto. Nah, dari daya hidup ini cupu mane astrogino ini nantilah yang menjadi beban, yang menjadi kekuatan awal, di mana pertikan air tirta mentana itu akan membawa kehidupan. Dan kita sadar bahwa dalam kehidupan daya api suci tadi dikatakan sebagai miradolimo. Itu ilmunya Sukolimo yang sidur, mempelajari air suci dari api suci. Digambarkan warnanya adalah miradolimo itu warnanya merah. Api yang bersatu dengan daya hidup, di mana kekuatan api agni atau api akan membabar ilmu yang digambarkan miradolimo. Kuning moyo artinya dari air itu akan membawa ilmu pengetahuan yang digambarkan dengan warna kuning untuk mencapai kejayaan, pencobaan untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian, ketentraman. Nah, harus sampai ke nilokandi, sifat kasepuan, dan tunjung biru mencapai alam ketuhanan atau alam kasepuan untuk pulang nanti kita ke alam paswita. Itu intisari dari Cukuman Astrogino, itu akan terbabar, tapi jangan merasa patah semangat. Yang penting satu, jangan mudah marah, jangan mudah ngersu. Jadi jangan menyesalkan diri dan jangan mudah marah. Dari itu saya yakin semuanya akan terbabar. Termasuk mengurangi makanan yang bernyawa itu, apakah akan berpengaruh terhadap karakter kita gitu? Ya, karena jiwa itu senyawa, energinya berangkat dari saripatinya bumi yang kita makan. Makanya saya berkali-kali matur bahwa yang membara peradaban dunia, mesusa dunia nanti budaya. Karena dengan budaya itulah sebenarnya kita akan membawa keseimbangan saripatinya bumi yang akan didahar. Dan dari ilmu kanuruan tadi, bumi telah diileni dengan tirta mentana, tirta suci. Dari air suci ini tadi akan tumbuh saripatinya bumi. Dari saripatinya bumi yang keluar menjadi biji buah dan sebagainya yang kita makan. Dari kita makan itu akan membawa keseimbangan jiwa. Nah, inilah bumi Nuswantara. Makanya kenapa rempah-rempah dulu menjadi mesusuar dunia, bisa membawa keseimbangan lahir dan batin. Nah, untuk itulah, untuk belajar menyelaraskan rasa. Karena sesuatu yang enak-enak itu kadang-kadang melupakan rasa. Ya, apalagi harus membunuh, gitu ya, membunuh jiwa-jiwa yang kala itu diminta untuk membabar rasa penghormatannya kepada sang hidup menungso kewan itu. Jadi kurangi yang bernyawa, dikurangi ya. Kalau enggak, kalau diupayakan jangan kaki 4 dulu, belajar langkah-langkahnya gitu. Kalau enggak gitu kayaknya ya telur gitu. Telur itu kan masih menjadi bahan hidup, belum dapat hidup ya, bisa berkembang tapi masih perlu diingkrami, masih perlu diberikan cahaya panasnya apinya sang induk. Itu boleh kalau telur dulu. Itu sama ini. Bahkan sekarang itu kebutuhan protein nabati juga sangat kuat sekali untuk kehidupan tubuh kita, karena tubuh kita sendiri punya usus 12 jari yang panjang. Kalau sering banyak makan yang bernyawa toh akan menjadi racun. Padahal kita sendiri itu sebenarnya terstruktur dengan rogonya mamalia atau binatang pemakan tumbuhan gitu. Makanya kita nggak punya taring yang sangat menonjol gitu ya. Diharapkan kita bisa tuwuh tentrem, adem ayem untuk dekat dengan pertumbuhan. Apa dimulai dari seafood dulu mungkin gitu ya? Ya. Yang ikan-ikan gitu ya. Makanya dalam ilmu sepuh ikan itu tidak dikonotasikan menjadi hewan, tapi mino. Karena ikan itu simbolnya
kauripan yang ada di dalam air. Di dalam air itu ada kehidupan yang namanya ikan yang disimbolkan sebagai kemuliaan. Nah, dari ikan itulah keluar tangguhnya pusaka Badirbang gitu ya. Digambarkan dengan mencari ilmu Badirbang sisik kencono. Artinya ikan yang bisa hidup di dalam air, dalam hidup kehidupan, yang sisiknya itu merupakan kebanggaan atau kanugrahan wahyu-wahyu turun itu. Digambarkan Badirbang sisik kencono, gandengannya pusaka seklat atau nogo sosro itu. Ya. Jadi akhirnya nanti menjadi pribadi yang adem, ayam, kados Kinarto ini. Pertanyaan pungkasan Ki. Apakah benar bahwa perang Baratayuda itu sebenarnya terjadi di dalam setiap diri manusia? Ya. Perang Mahabharatayuda Jaya Binangun. Barata itu kan dharma. Barata itu Dewa Dharma yang membabar hidup. Barata Jaya Binangun dengan membangun. Bukan cerita Mahabharat yang geweker perang di padang Kurusetra gitu ya. Memang di sana ada, biarlah yang ada itu menjadi Kaca Benggolo, pengetahuan yang ribuan tahun yang lalu. Sekarang itu perang kembang, artinya perang dengan indah, memerangi sifat kita yang kurang baik, yang digambarkan dalam sifat-sifat kemanusiaan kelahiran ini digambarkan dengan Kurawa, kekuatan batin digambarkan dengan Pandawa, dan dengan Mahagurunya Tuero Sadara Sidurna. Makanya perang Mahabharata itu adalah perang melawan hawa nafsu. Baratayuda Joyonya Binangun, membangun kejayaan, bukan untuk berdarah-darah kembali. Karena kalau kehidupan ini tertata dengan baik, saya pikir tidak ada lagi imperialisme, perebutan kekuasaan. Karena semua sekarang komunikasinya bisa saling berhubungan, saling menguntungkan. Di mana sifat perdagangan dunia pun kalau sudah semakin punya satu kebutuhan yang harus terlengkapi, mereka bisa saling menukar budidaya, energi alam semesta raya untuk kepentingan hidup bersama. Saya pikir tidak perlu adanya satu pertempuran yang bergengsi. Sudah sangat kasihan kepada bumi pertiwi yang harus bertumpuk-tumpuk darah mengalir. Tidak perlu. Turerah itu bukan harus tumitahnya darah karena peperangan, tapi turun rah sebagai anak turun, sebagai turun rah itu yang kita inginkan. Menghadapi 2030 Ki, tentang meledaknya jumlah manusia, sedikit statement apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kembali kepada masa yang akan datang, agar kita sadar untuk kembali membudidayakan atau kembali menggali energi-energi yang sekarang terlupakan. Apa itu? Bumi, air, keturunan, dan binatang. Keseimbangan semua agama itu baik, tapi keseimbangan yang real dan hakiki adalah bertemunya, penghormatan, kebersamaannya antara upacara dan upacara dalam membawa kekuatan anasir tadi. Kalau toh sekarang bisa budidayakan tanaman-tanaman itu untuk kepentingan nanti, saya rasa kita pertimbangkan, kita harus menggunakan satu kata mutiara dari dulu yang dinamakan iling lamas bodoh. Iling berarti kita sadar, terus membudidayakan gumelarnya bumi yang subur. Kita lihat banyak pekarangan-pekarangan yang nganggur. Kalau itu dibudidayakan, dulu pada saat kita ada kelahiran, putra 1 nandur tanaman 4 penjuru dan 5 pancer. Saat putranya ingin kuliah, sudah sekitar 20 tahun sudah bisa dipanen. Dan sebenarnya itu menabung dan tidak membutuhkan biaya tinggi. Mengapa kita tidak belajar dari kasepuan dulu? Dari kehidupan yang sederhana, yang sempurna, yang tidak mongso. Kan kehidupan ini tercipta dan dimulai dari diri kita sendiri.
untuk memulai dengan hidup yang sederhana. Hidup sederhana tidak mudah terbawa oleh arus atau gelombang-gelombang energi yang kurang baik, tapi sadar akan menyadari kita terlahirkan di bumi kasampurnan untuk punya tenggang rasa teposiro unggah ungguh rukun agari santoso. Itu kita kembali membumi noto deso bangun kuto kemalimpah wajinawi toto petrem kerto raharjo huruf bangun projo ya. Kinarto, sekali lagi kami beserta aku mengucapkan terima kasih tiada terhingga. Saya berharap panjenengan tetap sehat selalu, tetap menjadi orang tua bagi kita semuanya untuk mendidik, mengarahkan, mencerahkan putra wayah, menjaga, melestarikan ajaran-ajaran adiluhung. Terima kasih.